Pemirsa, pada libur panjang saat ini sejumlah wisatawan dari berbagai daerah memadati Museum Tsunami di Banda Aceh. Di museum ini wisatawan dapat melihat sejumlah bukti kedahsyatan tsunami yang pernah melanda Aceh 20 tahun silam. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh. Selamat siang Al-Hadi, seperti apa kepadatan wisatawan khususnya di Museum Tsunami Aceh dan apa yang paling menarik bagi para wisatawan di sana? Ya, selamat siang, Marcel dan juga pemirsa. Memang di momen libur panjang ini sebagian masyarakat memanfaatkannya untuk berwisata ke sejumlah objek wisata, dan salah satu objek wisata di Banda Aceh yang cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan atau pengunjung ini yaitu Museum Tsunami Aceh. Di tempat saya melaporkan saat ini, di mana memang Museum Tsunami Aceh ini menjadi salah satu, bisa dikatakan saat ini sebagai ikon wisata di kota Banda Aceh, sehingga memang ketika masyarakat yang datang ke Banda Aceh, terutama ini dari luar kota, baik itu dari luar Aceh maupun juga dari luar domestik, itu ini juga datang ke Museum Tsunami untuk melihat sejumlah koleksi atau peninggalan bukti dari kedahsyatan tsunami pada 26 Desember 2004 lalu. Dan tadi kami sempat memantau bagaimana tadi sejak pagi misalnya ini ratusan masyarakat dari berbagai daerah datang ke Museum Tsunami untuk melihat bukti-bukti kedahsyatan tsunami 20 tahun yang lalu. Namun karena saat ini sedang pukul 12, Museum Tsunami ini sedang off sebentar atau istirahat sholat dan makan, sehingga nanti pada pukul 2 siang ini baru akan dibuka kembali, sehingga kami tidak bisa menunjukkan saat ini suasana di Museum Tsunami seperti apa keramaiannya. Namun untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa terkait dengan antusiasme warga atau pengunjung ke Museum Tsunami ini dan apa saja koleksi ada Museum Tsunami ini, kita akan coba berbincang dengan edukator Museum Tsunami Aceh, ada Bang Idal. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh dijelaskan seperti apa sih antusiasme masyarakat berlibur ke Museum Tsunami Aceh ini? Seperti apa peningkatan pengunjung di saat momen liburan seperti libur Idul Adha ini? Baik, untuk peningkatan pengunjung tentu sangat signifikan daripada hari-hari biasanya. Di hari 4 Lebaran kemarin, tepatnya di tanggal 30 Mei, dibuka museum pertama kali. Untuk jumlah kunjungan itu sangat banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa yang mungkin sekitaran 1000-an. Di hari keempat Lebaran kemarin jumlah pengunjung mencapai 6.200 lebih. Itu di hari pertamanya. Dan kemudian di hari kedua tepatnya kemarin jumlah pengunjung lebih meningkat dari sebelumnya. Dari 6.200 di hari pertama, hari kedua sudah 6.400. Bahkan hari ini, siang ini, dari pagi sampai dengan siang, jumlah pengunjung sudah mencapai 1.500. Tentu ini menjadi sebuah daya tarik yang begitu luar biasa dari masyarakat untuk Museum Tsunami. Sebagaimana yang kita tahu dan disampaikan oleh Bang Hadi tadi, bahwa Museum Tsunami tetap menjadi sebuah ikon Aceh. Selain Masjid Raya Baitur Rahman, ini menjadi salah satu ikon sejarah untuk Aceh itu sendiri. Berarti kira-kira berapa persen, Bang, ada peningkatan? Untuk peningkatannya kurang lebih 400 sampai dengan 500% ya, dari biasanya. Oke. Bang, ini di Museum Tsunami ini bisa dijelaskan ada koleksi apa saja sih? Baik, di Museum Tsunami tentu punya banyak koleksi yang bercerita tentang kebencanaan, terutama tentang gempa dan tsunami. Dan di bagian paling atas itu lantai 3 juga ada sedikit pameran tentang perdamaian. Kita mulai dari awal, pertama itu ada lorong tsunami. Kemudian setelah lorong tsunami kita masuk ke ruang renungan. Dan perlu kami sampaikan bahwa lorong tsunami ini dan ruang renungan ini baru di-upgrade ke digitalisasi. Jadi ketika pengunjung misalkan tahun lalu datang ke museum cuma merasakan audionya saja, artinya cuma merasakan pendengaran dzikir dan gelombang tsunami, tapi sekarang sudah bisa melihat visualnya langsung. Kemudian di ruang renungan, pengunjung bisa merasakan bagaimana suasana sebelum, ketika, dan setelah terjadi tsunami itu sendiri. Kemudian kita masuk ke sumur doa. Sumur doa ini menjadi salah satu tempat yang paling sakral di museum, karena di situ ada kurang lebih 3.600 nama korban tsunami. Kemudian lanjut ke lorong kebingungan, dan kemudian kita di penghujung itu bertemu dengan jembatan perdamaian. Ini merupakan simbol perdamaian Aceh juga. Kemudian di lobi 2, ini juga bagian daripada digitalisasi. Area lobi 2 ini bercerita tentang proses evakuasi. Kemudian ada bioskop ini di Aceh, di Museum Tsunami Aceh.
dan durasi untuk sekali nonton itu kurang lebih 10 menit. Dan terbaru baru saja di awal seminggu sebelum Lebaran dibuka pameran baru di area lantai 2 ruang pameran temporer, bahwa perlu kami sampaikan pengunjung di museum itu tidak selamanya bentuknya seperti itu saja, menonton seperti itu saja, tapi museum terus merubah untuk menarik minat pengunjung, tampilannya dan lain sebagainya. Dan kemudian di bagian terakhir lantai 2 juga ada ruangan terbaru, dan ini yang paling menarik minat pengunjung, yaitu visualisasi gelombang tsunami. Jadi sudah banyak juga penambahan fasilitas yang dilakukan oleh pihak pengelola museum ya. Sudah sangat banyak. Tujuan tentu saja untuk memberikan edukasi bagi pengunjung atau wisatawan, dan terlebih juga ini dengan adanya tambahan-tambahan teknologi visualisasi ini juga membuat suasana atau nuansa tsunami ini semakin terasa ketika pengunjung datang ke Museum Tsunami Aceh. Dan tentu saja memang kehadiran museum ini bukan hanya sekedar sebagai objek wisata, namun lebih dari itu museum ini juga bisa sebagai ruang edukasi, baik itu wisata sejarah tsunami maupun juga edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana, mengingat memang apalagi Aceh termasuk juga Indonesia merupakan daerah atau negara yang rawan terhadap bencana, sehingga memang perlu kesadaran akan kesiapsiagaan dan juga mitigasi bencana. Demikian untuk sementara, Marcel, kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Al Hadi Habibi melaporkan langsung dari Museum Tsunami Banda Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.